Dan dalam kondisi ini apakah jadinya ada ketakutan kriminalisasi kebijakan dalam tataran seseorang menjadi pejabat publik, Pak Amin? Pasti yang diuraikan Prof. Suparji tadi, yang dibacakan oleh majelis hakim yang membacakan putusan itu ada di situ semua, itu bagian pertimbangannya sebelum diktum putusan dihukum sekian tahun gitu kan. Nah, buat saya begini, dalam diskusi mengenai putusan majelis hakim ini, justru saya ingin menguji pertimbangan ini. Nah, karena itu butuh fakta hukum yang muncul di persidangan itu seperti apa gitu kan. Karena nanti dari situ bisa ngetes kan pertimbangannya majelis benar nggak nih. Kenapa saya tanyakan demikian? Karena kebijakan pada saat jadi pejabat negara. Karena begini, kalau pertimbangannya ini tidak match dengan fakta persidangan, nanti begini, si terdakwa ataupun orang yang melihat, itu melihat kok faktanya begini, dipertimbangkan begini, diputuskan begini, nggak cocok. Jadi terus muncul ragu-ragu, wah jangan-jangan nanti aku dibegitukan. Faktanya begini, terus masuk pertimbangannya begini, nggak cocok. Jadi aku nggak salah, terus dijadikan salah. Makanya orang pada ketakutan. Nah itu memang titik lemah utama pasal merugikan keuangan negara. Menimbulkan ketakutan dari banyak pihak, terutama orang-orang BUMN maupun birokrat. Karena bagi mereka ini nggak jelas yang salah yang seperti apa, yang nggak salah seperti apa gitu. Jadi nggak clear. Dan seperti dalam diskusi ini ya, mens reanya kan yang 4 ngomong begini, yang 1 ngomong begini. Jadi pengertian mens reanya pun berbeda antara hakim yang 1 dengan hakim yang 4. Jadi nggak clear kan. Bagi terpidana ataupun bagi orang lain yang melihat, ini jadi bingung, ini sebenarnya gimana sih ini? Nah karena itu untuk pidana korupsi menurut saya, ini sebaiknya jangan pakai pasal yang nggak jelas gini. Kenapa dianggap ini pasal yang nggak jelas atau tidak bisa diterapkan semestinya? Ya sebenarnya bisa diterapkan, bahkan diterapkan sejak tahun 1957, selama Orde Lama. Korupsi nggak hilang. Titik lemah pasal selama keuangan Orde negara Baru ini apa, Pak? Nggak hilang. Selama zaman Pak SBY nggak hilang. Pak Jokowi nggak hilang. 1,5 tahun Pak Prabowo korupsinya nggak hilang juga. Artinya pasal merugikan keuangan negara ini diterapkan. Terus menerus berkali-kali 71 tahun. Berapa? 57 sampai sekarang 69 tahun lah ya. Korupsi nggak hilang sama sekali. Buat apa pasal beginian dipertahankan?